Perkenalkan, nama saya Angela Gestera Amanda dengan NIM G00252224 dari kelompok D5. Jadi tujuan saya di sini untuk membuat video adalah untuk menjelaskan terkait OGM atau organa genitalia maskulina, lalu ada sistem uropoietika dan juga pelvis. Nah, untuk skenario pertama itu terkait OGM. Jadi di OGM ini ada dua struktur, yaitu ada struktur eksternal yang bisa dilihat dan juga struktur internal. Nah, untuk struktur eksternal sendiri itu ada penis, ada skrotum, dan juga ada funiculus spermaticus. Sedangkan kalau struktur internalnya itu ada testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, dan juga uretra. Namun di sini saya lebih membahas terkait penis, skrotum, dan juga testis. Yang pertama ada penis. Penis itu homolog dengan glans clitoris pada wanita. Nah, di sini penis sendiri itu terbagi jadi dua parts, yaitu pars fixa yang mana dia tuh tidak bisa bergerak gitu intinya. Ada bulbus penis dan juga pars penis, sedangkan pars libera itu ada corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Untuk gambarnya ini lebih jelasnya, kalau yang bulbus, yang pars fixa terlebih dahulu, itu kan ada bulbus penis dan juga pars penis. Untuk bulbus penis itu yang kayak bulat gitu, kalau yang crus penis itu di lateralnya. Lalu kalau yang corpus spongiosum sama corpora cavernosa itu lanjutannya. Kalau corpus spongiosum itu lanjutan dari bulbus penis, kalau corpora cavernosa itu lanjutan dari crus penis. Baik, saya akan menjelaskan lebih terkait pars fixanya aja. Jadi pars fixa itu ada dua muskulus. Jadi pars fixa itu diperkuat oleh sebuah muskulus, yaitu ada muskulus ischiocavernosus yang mana dia insersi dari crus penis. Ini untuk gambarnya dia di lateral gitu. Kalau yang bulbus spongiosum itu insersinya itu bulbus penis. Dia lebih kayak di bagian bulbusnya gitu, gitu. Lalu untuk vaskularisasinya, untuk vaskularisasi dari penis sendiri itu dia ada arterinya, arteri pudenda interna, dan juga ada beberapa arteri pudenda eksterna. Lalu tapi lebih ke arteri pudenda internanya. Lalu untuk musculus bulbus spongiosum itu fungsinya untuk mengopresi bulbus dan juga corpus spongiosum, lalu membantu pengosongan uretra atau urin, bisa juga semen, lalu meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Kalau musculus ischiocavernosus itu fungsinya untuk mengopresi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Oke, baik, selanjutnya ada skrotum. Jadi skrotum ini terdiri dari 9 lapisan, yang mana dia fungsinya itu untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Jadi kalau misalkan suhunya itu nggak sesuai, dia proses spermatogenesisnya itu akan terganggu gitu. Nah, skrotum ini ada 9 lapisan. Yang pertama dari yang paling superficial itu ada kulit, lalu ada fascia dartos dan musculus dartos, lalu ada fascia spermatica externa, ada musculus cremasterica, terus ada fascia spermatica interna, ada tunica vaginalis yang bagian lamina parietalis, lalu selanjutnya yang bagian lamina visceralis, lalu ada tunica albuginea, tunica vasculosa, dan ini testisnya, substansia testisnya. Lalu di bagian medialnya atau mediana skrotum itu ada raphe scroti gitu. Lanjut, testis. Jadi testis sendiri itu homolog dengan ovarium pada wanita. Nah, fun fact sebenarnya testis kiri itu lebih rendah daripada testis yang kanan. Kenapa? Karena funiculus spermaticus atau struktur yang menggantung testis itu kan namanya funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus yang bagian kiri atau sinistra itu lebih panjang, makanya dia itu lebih pendek, lebih rendah gitu. Nah, itu
Selanjutnya ini ada lapisan pembungkus dari testis. Itu ada 3. Sebenarnya ini bagian dari lapisan dari skrotum tadi. Jadi ada tunica vaginalis, itu yang tadi lamina parietalis sama visceralis. Lalu ada tunica albuginea dan juga tunica vasculosa. Nah, untuk vaskularisasi dari testis ini adalah arteri testicularis, cabang dari aorta abdominalis. Ada juga arteri ductus deferentis, cabang dari arteri vesicalis inferior. Lalu ada arteri cremasterica, cabang dari arteri epigastrica inferior. Lalu untuk venanya itu vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus paminiformis. Nah, untuk vena testicularis yang dextra sama sinistra itu muaranya itu beda. Kalau yang sinistra itu dia akan bermuara ke vena renalis sinistra terlebih dahulu. Sedangkan kalau yang dextra, vena testicularis dextra itu akan langsung ke vena cava inferior gitu. Untuk inervasinya ada plexus testicularis yang mana dia otonom, dia cabang dari segmen torika 10 sampai 12. Dan juga ada nervus genitofemoralis, itu yang cerebrospinal, dia cabang segmen lumbal 1 sampai 2. Nah, lalu jalur perjalanan dari sperma itu dari mana sih? Jadi pertama itu spermatozoa yang mana diproduksi di tubulus contortus seminiferus. Dia akan jalan ke tubulus rectus seminiferus. Setelah itu tuh tubulus rectus seminiferus tuh kayak lurus gitu loh intinya, kayak ya lurus strukturnya gitu. Lalu ke rete testis, itu dia kayak anyaman-anyaman gitulah. Terus baru ke ductuli efferent, terus ke epididymis, lalu ke ductus deferens. Nanti habis dari ductus deferens itu ada kayak pelebaran gitu, namanya ampula ductus deferens. Habis itu baru ke ductus ejaculatorius. Dia tuh jadi dari ductus deferens itu atau dari ampula ductus deferens itu akan bersatu dengan vesicula seminalis. Nanti jadi satu saluran namanya ductus ejaculatorius gitu. Nah, dari ductus ejaculatorius itu akan menuju ke ostium ductus ejaculatorius. Jadi kayak lubangnya gitu. Lalu ke uretra. Uretra kan ada 3 pars, sebenarnya ada 4. Tapi di sini ada dia lebih ke pars prostatica, terus pars membranacea sama pars spongiosum. Kalau udah sampai pars spongiosum, barulah nanti ke osium uretra externum atau OUE gitu, nanti keluar. Nah, untuk klinisnya itu lebih ke 3 klinis ini, ada torsiotestis, varicocele, dan juga benign prostate hyperplasia atau BPH. Untuk torsiotestis sendiri itu kayak sebuah kejadian kayak funiculus spermaticusnya itu terpelintir gitu, berakibat pada strangulasi arteri testicularis yang kemudian itu dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis gitu. Itu biasanya ditandai dengan nyeri skrotum mendadak gitu, terus nyerinya tuh sangat hebat, kayak sakit gitu, terus mual, muntah juga. Lalu kalau varicocele itu dia tuh dilatasi abnormal dari venanya, yaitu plexus venosus paminiformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Nah, itu tandanya itu biasanya ditandai dengan rasa berat atau nyeri tumpul pada skrotumnya, terutama saat seseorang itu berdiri, seorang laki-laki. Nah, serta juga teraba seperti bag of worms. Tuh. Selanjutnya ada benign prostate hiperplasia. Jadi hiperplasia jaringan prostat, terutama itu di prostat bagian zona transisionalnya, yang bisa menyebabkan obstruksi uretra hingga timbul kesulitan saat berkemih. Gitu. Nah, untuk gejalanya itu bisa hesitansi, pancaran urin lemah, nokturia, dan juga rasa tidak lampias setelah miksi atau pipis gitu. Baik, untuk skenario 1 sudah selesai. Selanjutnya ada skenario 2, itu tentang sistem urapoetika. Nah, sistem urapoetika itu ada beberapa organ. Ada 2 organ ren dextra sama sinistra, lalu ada 2 ureter, lalu ada vesica urinaria, dan juga ada uretra. Yang pertama aku mau bahas ren dan juga fungsinya. Ren sendiri ya ginjal, itu fungsinya ada ekskresi, filtrasi, regulasi, dan sekresi. Untuk fungsi ekskresi sendiri, dia itu akan menyaring darah dengan membuang sisa-sisa yang sudah tidak diperlukan, kayak sisa metabolit, zat kimia asing, dan juga zat-zat ya yang tadi tidak diperlukan. Lalu untuk filtrasi, dia memfiltrat, jadi dia menyaring darah dan juga memulai proses pembuatan urin gitu, karena urin itu terbuatnya itu karena
darah yang disaring yang sudah, maksudnya zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh gitu saat menyaring darah gitulah ini ya. Nah, untuk regulasi itu dia mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Jadi dia tuh yang juga mengatur keseimbangan cairan tubuh gitu. Untuk sekresi itu dia akan mensekresikan hormon-hormon, beberapa hormon. Untuk organ yang kedua ada ureter. Ureter itu lebih kayak saluran yang menghubungkan ren ke vesika urinaria. Jadi ini yang panjang itu ya. Lanjut untuk vesika urinaria. Vesika urinaria itu kantong muskulus membranosa yang fungsinya dia itu menampung urin gitu. Kalau misalkan udah lebih dari 300 mili kalau nggak salah, itu ya kita akan kebelet pipis gitu. Oke, untuk organ selanjutnya ada uretra, yang mana dia itu saluran juga. Dia itu yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ke OUE tadi. Nah, dia tuh selain untuk urin, dia juga menjadi jalur keluarnya semen untuk fungsi reproduksi pada pria gitu. Nah, selanjutnya ada alur dari perjalanan urin. Pertama itu pastinya dari ginjal sampai ke ureter gitu. Yang pertama itu dari nefron ya, di ginjal kan ada nefron, itu struktur fungsional terkecil dari ginjal. Lalu nanti ada dari nefron itu ke tubulus contortus proximal, terus ke tubulus descendens aca Henle. Kan lengkung Henle itu ada yang turun, ada naik. Yang pertama itu yang descendens dulu yang turun. Lalu di medula membentuk lengkung, baru yang ascendens, tubulus ascendens aca Henle. Habis itu baru ke TKD atau tubulus contortus distal. Kalau udah baru ke ductus collectivus. Habis ke ductus collectivus itu kan ada kayak bolong-bolong gitu, kayak untuk keluarnya calon urin ini keluar dari medulanya gitulah. Itu namanya papilla renalis. Habis itu baru ke calyx minor, terus calyx mayor. Calyx mayor itu kayak sekumpulan, kayak gabungan dari calyx minor gitu. Habis dari calyx mayor ke pelvis renalis, baru ke ureter gitu. Lanjut, ini habis dari ureter itu nanti dia ya sama sih akan ke vesika urinaria, terus akan ke uretra gitu. Baik, selanjutnya yaitu ada diafragma pelvis. Jadi diafragma pelvis itu atau biasa disebut dengan pelvic floor itu ada terbentuk dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada diafragma pelvis ini sendiri, dia berupa muskulus. Terus kalau yang lapisan kedua itu ada membrana perinei, itu jaringan ikat, dan juga ada spasium perinei profundum. Yang pertama ini ada gambar dari dua sudut, maksudnya kayak dilihat dari atas dan juga dilihat dari bawah. Untuk muskulusnya itu sebenarnya ada dua muskulus, ada muskulus levator ani sama muskulus coccygeus. Cuman kalau yang levator ani itu dibagi jadi 3 muskulus, ada muskulus puborectalis, terus ada muskulus pubococcygeus, dan juga muskulus iliococcygeus gitu. Untuk gambar-gambarnya sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi ya ada yaitu. Baik, selanjutnya ada membrana perinei dan juga spasium perinei profundum. Jadi untuk membrana perinei sendiri sebenarnya cuma membran gitu, kayak gitu aja. Tapi aku mau jelasin kalau membrana perinei itu adalah fascia tebal yang berbentuknya itu segitiga, yang mana dia melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Dia letaknya tuh horizontal dan ke arah anterior itu terdapat celah kecil di antara membrana dan juga ligamentum pubicus inferius. Lalu untuk spasium perinei profundum itu dia lembaran otot rangka yang fungsinya itu sebagai sphincter, terutama untuk uretra sendiri, dan juga sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Sebenarnya ini gambarnya, yang ini membran perinei sama ini yang spasium perinei profundum gitu. Nah, di sini itu aku mau bahas yang spasium perinei profundum.
Jadi untuk cewek sama cowok itu ada perbedaan. Kalau cowok itu cuma 2 muskulus, kalau yang cewek itu ada 4, ada 2 tambahan. Jadi yang umum itu pertama ada ostium ureta externum, ada muskulus ostium ureta externum ini gitu. Lalu salah. Baik, jadi di sini aku mau jelasin yang membrana perineumnya aja. Salah. Baik, di sini jadi aku mau bahas spasium perineum profundumnya. Jadi antara cewek sama cowok itu ada perbedaan. Untuk cowok itu cuma ada 2 muskulus aja, sedangkan cewek ada 2 tambahan. Jadi cewek itu ada 4. Jadi untuk yang secara umumnya muskulusnya ini yang di tengah-tengah bulat ini itu ada muskulus sphincter uretra externum, itu cewek cowok ada. Dan juga ada musculus transversus perineum profundus gitu. Nah, 2 tambahan lagi untuk cewek, karena cewek itu kan lubang antara keluar saat pipis sama ya pokoknya ada 2 lubang, saya kayak beda. Kalau cowok kan salurannya sama. Kalau misalkan cewek itu ada 2 tambahan lagi, ada musculus kompresor uretra dan juga musculus sphincter uretrovaginalis. Selanjutnya saya akan membahas terkait regio dari perineum. Jadi untuk letaknya dia itu ada di bawah dari dasar pelvis. Dia bentuknya tuh kayak berlian ya. Berlian yang dibagi, jadi sebenarnya itu berlian, tapi dia dibagi jadi 2, ada 2 regio gitu. Tapi dia tuh kayak digabungkan oleh garis kayal gitu. Nah, ada regio urogenital anterior yang bagian atas sama regio analis gitu. Sebenarnya untuk ini ada batas-batasnya antara anterior, lateral sama posterior. Untuk anteriornya ya dia margo inferior dari symphysis pubis. Ini ada symphysis pubis, nggak bisa ditunjuk-tunjuk sih sebenarnya. Dan juga lateralnya, sampingnya itu ada rami dari ischiopubica, itu yang bagian anterior, dan juga ligamen sacrotuberal bagian posterior. Untuk posteriornya yaitu apex dari coccygeus, karena yang paling bawah gitu dia kan coccy, ya area dari os coccyx sama aja. Nah, ini sebenarnya cuma perbedaan, ini si cowok, ini si cewek gitu. Baik, lanjut. Ini ada regio urogenital antara wanita dan juga pria. Pertama aku mau jelasin yang wanita dulu. Jadi urogenital pada wanita, regio urogenital pada wanita itu selain ditembus oleh uretra, dia juga ditembus oleh vagina juga di bagian posteriornya uretra. Nah, untuk strukturnya itu sama pria, tapi ada sedikit modifikasi gitu. Nah, untuk urutannya dari superficial ke profunda atau dari yang paling luar ke paling dalam itu ada kulit pastinya, terus ada fascia perineum superficialis, ada fascia perineum profunda, ada spasium perineum superficialis, itu ada 3 muskulus. Ada muskulus transversus perineum superficialis, ada ischiocavernosus sama muskulus pulbocavernosus. Terus ada juga fascia diafragma urogenital inferior, spasium perineum profunda, ada musculus transversus perineum profundusnya, ada musculus sphincter uretra externum, ada musculus sphincter uretrovaginalis, dan juga musculus kompresor. Ini yang tadi yang di bagian spasium perineum profundum. Ya sama sih, aku tadi jelasin itu. Sama ada fascia diafragma urogenital superior. Lalu untuk cowok lebih ke beda tadi sih kan, muskulusnya itu ada kulit, ada fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spasium perineum superficialis. Ini muskulusnya sama 3. Pokoknya yang spasium perineum superficialis itu kedua-duanya antara cowok sama cowok tuh ada 3 muskulus. Kalau selanjutnya ada fascia diafragma urogenital inferior, ada spasium perineum profunda. Nah, kalau cowok ini cuma 2 tadi kan, ada musculus transversus perineum profundus sama sphincter uretra externum. Tapi di sini ada glandula bulbouretralis cooperi. Dan juga ada fascia diafragma urogenital superior.
lanjut ini ada regio analis, itu yang tadi bagian bawahnya gitu. Jadi ini untuk regio analis ini dia tuh disebut juga ada beberapa struktur. Di sini ada fossa isio-analis, dia itu atau fossa isio-rectalis ya, sama aja sih. Dia letaknya itu antara regio analis sama diafragma pelvis. Nah di sini itu ada beberapa struktur isinya, ada isio-rectalis, fat atau lemak, corpus adiposumnya, ada arteri vena pudenda interna, nervus pudendus, sama arteri vena nervus rectalis inferior. Sedangkan untuk ini struktur satunya ada canalis pudendalis atau alcock, dia ada arteri vena pudenda interna, nervus pudendus, dan juga nervus dorsalis penis atau clitoridis untuk cewek, dorsalis penis untuk cowok gitu. Lanjut, ini ada perbedaan dari si pelvis pria dan juga pelvis wanita. Kalau normalnya untuk pria itu ginekoid, pria itu android, kalau wanita itu ginekoid. Gitu. Sebenarnya ini udah kelihatan jelas ya. Kalau aku sih ngingetnya cowok itu dalamnya tuh kayak love gitu, cewek itu bulat, dan cewek itu kan harus lebih gede karena ya untuk melahirkan itu. Ini untuk perbedaannya. Aku nggak sebutin semua, tapi beberapa. Untuk aditus pelvisnya wanita tuh lebih bulat, seperti yang aku udah jelasin tadi, karena untuk cewek untuk melahirkan. Kalau pria itu lebih kayak jantung, makanya love gitu. Untuk osakrum pada cewek itu dia lebih pendek, tapi dia luas, dan juga dia kurang melengkung. Kalau cowok kebalikannya, yang panjang, sempit, dan juga melengkung ke depan. Untuk os iliumnya dia miring ke lateral, kalau yang cowok itu dia lebih tegak gitu, dan masih banyak mati gitu. Nah selanjutnya ini ada bidang Hodge, ada beberapa bidang Hodge gitu ya. Ada 4 bidang Hodge. Pertama itu dia akan ditarik setinggi aditus pelvis, nih itu kan bagian aditus pelvis ya. Lalu bidang Hodge 2 itu akan ditarik melalui tepi bawah simfisis pubis, jadi di bawah simfisis pubis itu ditarik ke bawah, dan dia sejajar dengan bidang Hodge 1. Sebenarnya semua bidang Hodge itu akan sejajar ya sampai bidang Hodge 4. Bidang Hodge 3 itu akan ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Kalau bidang Hodge 4 dia akan ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan juga 3. Gitu. Nah selanjutnya ini ada episiotomi. Jadi episiotomi itu sebuah tindakan. Jadi kalau pas melahirkan itu kan perineum akan beragam ya, karena kan untuk keluaran si bayinya dari lubang sekecil itu akan segede itu. Jadi untuk mencegah rupturnya itu kan dekat sama muskulus sphincter ani kan. Nah untuk biar yang mencegah rupturnya akan dilakukan episiotomi gitu. Ada 2, ada yang episiotomi median nih lurus, sama yang mediolateral agak mereng gitu. Nah kalau yang median yang median itu saya tanya pada garis tengah komisura posterior, lurus ke bawah tapi nggak nyampe ke muskulus sphincter aninya. Kalau yang episiotomi itu yang mediolateral, episiotomi mediolateral itu kan agak mereng lateral gitu. Jadi itu dipotong ya gitu, di mulai 45 derajat dari midline, dari garis tengah gitu. Untuk penjelasan saya pada hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak.